3 juta untuk 9 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Pagi itu, dapur kecil keluarga Pak Budi terasa ramai seperti biasa. Kursi-kursi kayu berderit, piring-piring beradu, dan aroma bawang goreng mengisi udara. Umi berdiri di depan wajan besar, mengaduk nasi goreng seadanya. Nasi kemarin, sedikit kecap, garam, dan irisan daun bawang yang ia tanam sendiri di pot belakang rumah. Hanya itu, karena uang belanja bulan ini tinggal sisa 50.000. Padahal gajian masih beberapa hari lagi. Satu meja besar sudah penuh. Pak Budi duduk sambil menggoyangkan kaki. Bu Tari berkacak pinggang. Yoga sibuk menenangkan dua anak kembar, Hasan dan Husein, yang berebut sendok. Tony menunduk, sibuk membalas chat pelanggan tempatnya bekerja, di mana menjual minuman. Dan Yuni si bungsu, sedang mematut wajahnya di kamera HP, merekam video entah apa. Tinggal satu orang lagi, Yahya. Dan benar saja, pria 22 tahun itu muncul sambil menguap lebar, langsung duduk tanpa cuci muka. Kak, ini beneran sarapannya cuma nasi goreng begini? Yahya menatap piringnya dengan wajah tak rela. Gak ada telur, sosis kek, ayam kek, ucapnya lagi. Umi menarik napas panjang. Bukan pertama kalinya pertanyaan itu muncul. Telur habis Yahya. Nanti kalau ada uang lagi, biar aku belikan. Jawab Umi berusaha tetap tenang. Haduh, rumah orang lain mah sarapannya lengkap. Kita kok makin hari makin miskin ya? Yahya mengeluh sambil memegang kepalanya sendiri. Belum sempat Umi menjawab, Yuni ikut bersuara, memelintir bibirnya. Bener nih bang, masa anak SMP sarapannya nasi goreng polos? Teman-teman aku aja pada makan roti isi coklat sama susu tiap pagi. Bu Tari langsung pasang mode membela anak-anaknya. Suaranya naik 1 oktav. Nah itu dia, Umi tuh masak sembarangan. Nasi gorengnya kering pula, gak ada minyaknya. Masa iya gak bisa beli telur 1 atau 2 buat anak-anak? Umi menatap meja, menahan pedih yang mulai menumpuk di dada. Padahal ia tahu sendiri bagaimana ia memutar otak setiap hari dengan uang belanja 3 juta sebulan untuk 9 orang. Mulai dari bayar listrik, gas, galon, jajan anak-anak, lauk, sayur, kebutuhan sekolah Yuni, dan kebutuhan penting lainnya. 3 juta untuk 9 orang. Dan sekarang ia sedang disalahkan karena telur. Yoga menatap istrinya penuh khawatir. Suaminya itu jarang bicara, tapi sekali ia bicara, biasanya menenangkan. Kakakmu udah masak dari subuh. Yahya, Yuni, jangan ngeluh terus lah. Dimakan aja, katanya tegas. Tapi Yahya malah mendengus. Bang, abang mah gampang ngomong. Gaji abang 6 juta sebulan. Tapi entah kenapa makanan kita gini-gini aja. Uang segitu harusnya cukup banget. Coba kakak itu ngatur uangnya bener. Apa sih susahnya? Ucapan itu menusuk tajam. Tommy yang dari tadi diam akhirnya buka suara. Bang, jangan gitu. Uang dapur kan bukan cuma buat makan doang. Banyak kebutuhan lain. Ah, kamu sok tahu, potong Yuni. Pak Budi yang dari tadi diam tiba-tiba ikut menimpali dengan nada malas tapi jelas. Ya, tapi bener juga sih. Masa telur aja nggak ada sih? Umi, kamu harusnya bisa atur lebih baik. Tahu sendiri kan anggota rumah ini banyak, kata Pak Budi. Umi menahan napas. Ada rasa ingin menangis. Ada rasa ingin marah. Ada rasa ingin berhenti saja. Tapi ia hanya tersenyum tipis, memaksa dirinya tetap kuat. Insya Allah, nanti Umi usahakan beli telur, kata Umi pelan. Yahya langsung menyambar. Usahakan. Duh, kak, seandainya aku yang pegang uang, pasti aman semuanya. Tommy langsung tertawa. Lah, kerja aja enggak, sindirnya. Hah? Yahya berdiri dari kursi, tapi buru-buru ditarik Pak Budi. Suasana semakin panas. Sementara itu, Umi kembali ke dapur, pura-pura sibuk mencuci wajan padahal kedua matanya mulai basah. Ia menatap wadah beras yang isinya nggak sampai seperempat lagi. Wadah itu terlihat kosong, seperti hatinya. Ia menatap rak dapur yang hanya tersisa bumbu dasar, seperti tabungannya. Dan ia menatap catatan belanja yang penuh angka dan garis potong, seperti hidup yang terus ia hemat. 3 juta untuk 9 orang.
dan semua salahnya. Di balik gemuruh pertengkaran di meja makan, Umi bergumam lirih pada dirinya sendiri. Ya Allah, kuatkan aku. Selesai mencuci wajan, Umi menatap wajan itu. Wajan kesayangannya. Dia memang selalu menjaga kebersihan perabotan di rumah mertuanya itu. Itu bisa terlihat dari wajan yang selalu glowing padahal sering dipakai. Saking glowingnya, Umi bisa berkaca di sana. Aku nggak bisa gini terus. Kalau aku gini terus, aku akan terus disalahkan. Umi berpikir sejenak. Lalu dia punya ide. Tadi ada yang bilang kalau dia bisa mengatur uang lebih baik daripada aku. Oke, mari kita coba. Sekarang tugasku hanya tinggal beberapa hari lagi. Setelah itu, aku akan bebas dari tanggung jawab mengatur uang yang sedikit itu. Batinnya. Ya, sudah 5 tahun Umi menikah dengan Yoga, anak paling tua di rumah ini. Dia adalah menantu pertama, dan langsung dapat tugas seberat ini, mengatur uang belanja dari suaminya 3 juta untuk semua orang. Di rumah itu ada dia, kedua anak kembarnya, suaminya. Ada ayah dan ibu mertua, serta ketiga adik suaminya. Cuma Tommy yang bisa diajak kerja sama. Kalau Yahya dan Yuni, mereka selalu merepotkan dan banyak protes. Dengan uang 50.000 di tangan dan tinggal beberapa hari lagi, Umi berpikir bagaimana uang itu harus cukup. Pokoknya beras ini harus cukup sampai 3 hari lagi, gumamnya. Makan siang pun tiba. Kalau biasanya, Umi akan meletakkan begitu saja nasi dalam magicom. Kini tidak. Ia langsung membagi ke setiap piring. Kebetulan itu hari Minggu, jadi semuanya ada di rumah dan bisa makan siang bersama. Loh, kok langsung ditaruh di piring? Tanya Yoga yang menghampiri istrinya. Cuma ini jalan satu-satunya mas, supaya beras yang ada bisa sampai 3 hari ke depan, jawab Umi. Oh ya? Ya sudah, terserah kamu aja. Aku sih cukup dengan nasi segitu. Yoga membantu Umi membawa piring-piring itu ke meja makan. Sudah diletakkan sesuai kursi masing-masing. Begitu juga dengan lauk. Umi hanya masak 3 ikat kangkung untuk semuanya. Untunglah anak kembar mereka Hasan dan Husen gampang makannya, tidak pilih-pilih. Yang penting tidak terlalu pedas. Dua bocah umur 4 tahun itu sangat lahap makannya meskipun hanya berlaukkan seadanya. Umi juga langsung membagi sayur kangkung agar cukup. Apa-apaan ini? Makan siang kok begini bentuknya? Tanya Bu Tari yang baru datang. Maaf Bu, cuman ini cara yang bisa aku lakuin supaya semuanya cukup sampai 3 hari lagi, jawab Umi. Bu Tari tak menimpali, dia hanya menggeleng kepala. Walau terlihat jelas dari ekspresinya, dia sangat kesal. Tak lama kemudian, anggota keluarga yang lain pun berdatangan karena memang sudah waktunya makan siang. Loh, tumben kayak gini? Biasanya juga ngambil sendiri, nggak diambilin? Tanya Yahya. Yoga dengan tegas langsung nyeletuk. Udah makan aja, nggak usah banyak protes, tegasnya. Dan Yahya pun langsung terdiam. Dia duduk dan mulai makan. Di sini yang paling banyak makan adalah Yahya dan Pak Budi. Itu bisa dilihat dari badan mereka yang cukup gempal. Aduh, aku belum kenyang, kata Yahya sambil mengelus perutnya. Gak ada jatah lagi, sudah habis, kata Umi. Masa sih? Cepet banget habisnya, tanya Yahya tak percaya. Ya sudah, periksa saja di dapur kalau nggak percaya, jawab Umi. Yahya langsung berdiri membawa piringnya. Berniat ingin menambah nasi dan juga lauk. Tapi sesampainya di dapur, dia hanya mendapatkan magicom kosong yang sudah direndam air. Sementara wajan pun hanya tinggal spatulanya saja serta sisa-sisa bumbu. Yahya kecewa, lalu meletakkan piringnya di wastafel begitu saja. Duh, di rumah sendiri aja makan susah banget. Gumamnya setelah meminum air putih lalu pergi entah kemana. Dan gumaman yang sangat keras itu didengar oleh semua orang. Udah, gak usah dipeduliin, kata Yoga menenangkan Umi. Iya mas, dan begitu terus sampai 3 hari ke depan, makan selalu dijatah. Kok rasanya kayak di penjara aja ya? Celetuk Yahya saat makan malam. Kalau nggak mau makan, nggak usah makan, tegur Yoga. Dia tak suka dengan adiknya itu. Dia sudah 22 tahun, tapi belum pernah bekerja. Kalau disuruh kerja, alasannya banyak sekali. Yang susah cari kerja lah, yang nggak mau kalau gajinya kecil lah, yang nggak mau kalau kerjanya berat lah, dan banyak lagi alasan lainnya.
Begitu juga dengan Pak Budi. Semenjak Yoga kerja, dia memang malas-malasan. Kerja kalau dia mau saja. Padahal kalau dia mau gerak, bisalah dapat uang 50 atau 100 ribu dalam sehari. Tapi dia memilih untuk santai-santai di rumah menikmati masa tua. Itu sih katanya. Padahal umurnya juga belum tua-tua amat. Ditambah anaknya masih dua yang sekolah. Untungnya Tommy sudah mandiri. Dia kerja part-time di kedai minuman. Dari sanalah dia dapat uang jajan dan juga bisa bayar uang sekolahnya. Sementara itu Yahya dan Yuni, mereka masih menjadi beban keluarga. Kalau Yuni sih nggak terlalu masalah, apalagi dia anak perempuan dan bungsu pula. Tapi Yahya sebagai anak kedua, laki-laki, udah 22 tahun, tapi masih malas cari kerja. Cerita pun langsung tiba di hari gajian Yoga. Seperti biasa, di hadapan semua keluarga, Yoga menyerahkan uang bulanan untuk istrinya. Itu sudah menjadi kesepakatan mereka. Kalau saat ngasih uang belanja, harus di hadapan semua keluarga. Biar mertuanya tak curiga kalau uang belanjanya ditambahi padahal ya memang 3 juta selalu. Ini sayang uang belanjanya, kata Yoga dengan lembut. Umi langsung menerima uang itu dan menghitungnya. Oke mas, sudah pas, ucap Umi setelah menghitung uang itu dan pas jumlahnya seperti biasa. Oh ya, Yahya, mulai bulan ini kamu ya yang atur uang. Aku terima beres, cuman masak dan beberes rumah. Ucap Umi dengan tenang sambil menatap Yahya. Yahya yang tadinya santai sambil melihat ponsel langsung mendongak. Maksudnya apa kak? Tanyanya tak mengerti. Aku ulangi sekali lagi ya. Mulai bulan ini, kamu aja yang atur uang. Kan kamu lebih pandai daripada aku katamu kemarin. Ini, kamu atur uang 3 juta ini harus cukup untuk 1 bulan dan untuk kita semua. Ingat kebutuhan yang penting adalah listrik, gas, air galon untuk minum karena kamu tahu sendiri sumur kita nggak bisa untuk minum. Karena memang sumur mereka itu air sumur bor, berkarat, hanya bisa untuk mandi saja dan cuci pakaian. Itu pun harus disaring. Dan kadang, baju masih berubah jadi kuning. Yahya semakin melongo. Kemarin dia maksudnya ingin terlihat lebih baik daripada Umi. Tapi kenapa sekarang beneran disuruh ngatur uang? Enggak lah kak, itu bukan urusan aku. Itu urusan perempuan. Aku mana ngerti, kata Yahya. Gak bisa. Kamu kan udah bilang kemarin kamu lebih baik ngatur uang daripada aku. Cepat, ambil uang ini dan atur sebisamu. Umi dengan tegas langsung memberikan uang itu pada Yahya. Lalu dia berdiri dan masuk ke kamar. Yahya masih bengong memandangi uang itu. Ini pertama kalinya dia pegang uang sebanyak itu. Sebenarnya dia senang, tapi ada rasa khawatir juga. Atur yang baik ya, kata Yoga dengan lembut lalu menyusul istrinya. Sementara itu Pak Budi dan Butari yang melihat merasa bingung. Mereka sebenarnya senang kalau anak mereka yang mengatur uang, tapi sedikit tidak yakin juga karena mereka tahu Yahya tak tahu apa-apa. Yahya, kamu harus atur uang dengan baik ya. Jangan sampai kita kelaparan atau makan gak ada lauk kayak yang dilakukan kakakmu itu, ucap Butari. Kenapa Umi tidak menyerahkan uang itu pada ibu mertuanya? Sudah pernah, tapi hasilnya sama. Malahan, belum nyampe sebulan uang itu sudah habis. Dan Yoga harus mengeluarkan uang dari tabungannya untuk menyambung hidup sampai gajian lagi. Dan sejak saat itu Butari menyerah, dia tidak mau memegang uang rumah tangga. Yahya, lelaki pengangguran itu, dengan dibantu ibunya mulai mencatat pengeluaran apa saja. Karena mereka harus belanja bulanan. Apalagi ya Bu? Tanya Yahya kebingungan setelah mencatat beberapa barang. Udah catat aja apa yang menurut kamu penting. Jawab Butari, padahal dia sendiri pun tidak tahu apa saja yang masih kurang. Dengan pedenya, Yahya mencatat beberapa barang yang tidak penting, seperti jajanan. Jajan inilah, jajan itulah. Dan Butari yang membacanya tidak menegur atau mengingatkan, dia malah membiarkan saja. Ini penting kan Bu? Tanya Yahya menunjuk beberapa jajan yang dia tulis. Ya kalau menurut kamu penting catat aja, jawab Butari. Mendapat dukungan seperti itu, Yahya merasa bangga. Padahal jelas, jajan cilok 3 kali seminggu itu tidak penting sama sekali. Tapi itu malah menjadi pengeluaran bulanan mereka. Sekarang tiba saatnya Butari membantu Yahya untuk belanja bulanan. Mereka ke toko grosir yang tempat biasanya Umi belanja. Di sana Butari mengambil 2 kilo gula, 10 kilo beras, 2 kilo minyak,
dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Sesampainya di rumah, mereka membongkar belanjaan itu. Umi yang melihatnya merasa heran. Ibu yakin beli beras cuma 10 kilo? Tanya Umi, karena biasanya dia beli beras 20 kilo, itu pun kadang kurang. Ya yakinlah, masa nggak kamu lihat, di sini kan memang ada 10 kilo, jawab Butari dengan ketus. Umi tak membalas ucapan ketus mertuanya. Dia memilih senyum saja, karena dia tahu beras itu tak akan cukup untuk 1 bulan. Habis ini kamu beli sayur ya Yahya? Soalnya udah nggak ada apa-apa di dapur. Bawang merah, bawang putih, cabai juga jangan lupa, ucap Umi. Kemudian dia membantu ibu mertuanya membereskan belanjaan. Tapi setelah dia lihat banyak sekali yang ketinggalan, seperti sabun cuci piring tidak dibeli, padahal sabun itu sudah habis bersih. Ibu nggak beli sabun cuci piring? Terus aku mau cuci piring pakai apa, Bu? Tanya Umi. Bu Tari langsung melihat ke arah wastafel. Memang benar, sabun cuci piring sudah tidak ada lagi di sana. Ya udah, nanti biar Yahya sekalian beli. Kak Umi aja ya yang belanja sayur, aku malu, ucap Yahya. Gak bisa, harus kamu yang belanja, jawab Umi tegas. Dan Yahya pun tak bisa membantah, padahal tak ada yoga di rumah. Tapi Umi sekarang begitu berani. Gaji yoga itu memang 6 juta, tapi yang diberikan untuk kebutuhan rumah hanya 3 juta, karena 3 juta sisanya untuk kebutuhan penting, tabungan, dan bensin yoga pulang pergi ke kantor. Yahya segera berjalan menuju warung sayur dengan langkah lesu. Ini pertama kalinya dia beli sayur dalam hidupnya. Aduh, beli sayur apa ya? Yoga melirik ke arah ayam. Dia langsung memesan 2 kilo. Kemudian dia membeli kangkung 3 ikat dan juga tempe 3 papan. Tak lupa membeli sabun cuci piring dengan ukuran yang kecil. Dia pikir ukuran kecil itu sudah cukup untuk 1 bulan. Setelah membayar dengan total hampir 80.000, Yahya pulang ke rumah. Nih Kak, masak, katanya. Tapi perbawangan dan cabai tidak dia beli. Jadi mau direbus aja ini ayam sama kangkung, tanya Umi. Emangnya kenapa? Tanya Yoga yang tak paham. Cabai sama bawangnya mana? Terus jahe, kunyit, dan bumbu-bumbu pelengkap lainnya mana? Amis kalau nggak pakai itu, kata Umi dengan tegas. Yahya mendengus kesal kemudian memutar bola matanya malas. Tapi tidak ada pilihan lain, dia harus kembali ke warung membeli bawang dan cabai. Setibanya di rumah, Yahya segera memberikan barang belanjaan itu kepada Umi. Umi dengan cekatan memasak untuk makan siang sekaligus makan malam. Sementara itu di ruang tamu, Yahya dan Butari menghitung sisa uang belanja, sekaligus sisa uang bulanan. Hah? Masa hari ini udah habis 1.500.000, Bu? Ini tinggal 1.500.000 lagi. Tanya Yahya tak mengerti. Padahal dia belanjanya sedikit, tapi kok habisnya banyak banget. Ya emang segitu kali habisnya. Bener kok notanya. Gak ada yang salah. Butari melihat kembali nota belanjaan bulanan mereka dan memang benar habisnya segitu. Tapi beras yang dibeli hanya 10 kilo. Perkiraan Umi itu hanya habis dalam waktu kurang dari 2 minggu. Dan benar, 2 minggu kemudian, uang belanja yang disuruh Yahya mengatur sudah habis. Bahkan belanjaan bulanan yang seharusnya cukup untuk 1 bulan sudah habis, karena memang itu bukan ukurannya. Minyak 2 kilo untuk sebulan tentu nggak akan cukup, karena mereka itu keluarga besar. Umi sekarang pun jarang menggoreng untuk menghemat minyak, tapi tetap aja nggak cukup. Dia lebih sering mengukus dan merebus, dan itu tidak disukai oleh anggota keluarga, tapi dia tidak peduli. Oh ya, ini udah waktunya bayar listrik. Jangan lupa dibayar, kata Umi mengingatkan adik iparnya itu. Apa? Waktunya bayar listrik? Tapi Yahya langsung menggaruk kepalanya. Uang di tangan hanya tinggal 150.000. Memangnya berapa, Kak? Tanyanya. 350, jawab Umi. Hah? 350? Yahya terkejut bukan main. Bahkan kupingnya yang lebar itu langsung merah, seperti habis dijewer Butari. Padahal kenyataannya dia hanya kaget dengan nominal yang disebutkan oleh Umi kakak iparnya. Jangan lupa dibayar ya, kalau enggak nanti listrik rumah kita ini diputus, kata Umi tegas. Kemudian dia segera menyusul anak-anaknya main di belakang rumah. Gila, dari mana aku dapat uang? Mana ini masih pertengahan bulan. Duit tinggal 150. Aduh.
Itu bisa terjadi karena Yahya memakai uang bulanan untuk jajan sendiri. Kadang untuk nongkrong, beli kopi mahal, dan membelikan kekasihnya seblak jumbo. Ya, Yahya punya kekasih, padahal dia pengangguran. Dan tentu, yang namanya pacaran itu butuh modal. Tapi, dia benar-benar memanfaatkan uang bulanan untuk menyenangkan kekasihnya. Akhirnya, di malam harinya, dengan sangat terpaksa, Yahya bicara pada Yoga. Bang, aku minta tambahan uang dong untuk bayar listrik, belum dibayar nih, ucap Yahya. Hah? Biasanya kakakmu dari 3 juta itulah bayar listriknya, tanya Yoga. Tapi ini udah habis, ya kan beda caraku mengatur uang sama Kak Umi, jawab Yahya. Loh, katanya kamu lebih pandai ngatur uang daripada kakakmu. Ini baru tanggal berapa? Masa udah minta uang tambahan? Gak ada, kamu cukup-cukupkan uang yang kamu pegang, jawab Yoga tegas. Yahya semakin bingung. Karena dia tak pernah kerja, tak tahu bagaimana caranya cari uang. Ia memijat pelipisnya yang terasa berdenyut. Karena pusing memikirkan semua itu, Yahya memilih tidur. Dan benar saja, keesokannya, listrik rumah itu benar-benar diputus oleh PLN. Yahya, kamu belum bayar listrik, teriak Umi. Dia yang sedang mengeringkan pakaian, tiba-tiba mesin cucinya mati. Yahya menggeleng dengan pasrah. Astagfirullah Yahya, kan sudah aku bilang listrik dibayar. Kalau enggak langsung diputus. Gimana coba kita ini? Apa hari ini dan seterusnya kita nggak pakai listrik? Teriak Umi. Dia masih sangat emosi. Pekerjaannya masih banyak, tapi harus tertunda juga karena mati listrik. Mas, gimana ini mas? Aku masih nyuci, lihat banyak banget. Tanya Umi ke suaminya. Ya udah, biar mas bayar. Jawab Yoga pasrah, mau tidak mau dia harus mengeluarkan tabungannya lagi. Karena untuk listrik tak bisa ditunda, mau tidak mau harus segera diselesaikan. Dan 2 hari kemudian, stok makanan di kulkas sudah habis. Umi bingung mau masak apa. Dia meminta uang pada Yahya untuk belanja, karena anak itu masih tidur. Kalau disuruh ke warung pasti belum mau. Yahya, mana uangnya? Aku mau belanja ke warung beli sayur. Teriak Umi dari luar kamar Yahya. Yahya segera tersadar, dan dia kelabakan. Bingung, uang yang dipegangnya hanya tinggal 50.000. Aduh, gimana ini? Tapi mau tidak mau dia harus keluar. Ini kak, ia menyerahkan uang berwarna biru itu kepada Umi. Cuma 50.000, tanya Umi. Ya, itu aja, biar hemat, jawabnya. Gayanya sok hemat, padahal uang yang ada ya tinggal selembar itu. Umi langsung mengambil uang 50.000 itu dan ke warung. Seperti biasa, menu andalannya adalah tahu tempe dan juga sayur bayam kangkung. Ia membawa sekresek besar sayuran itu pulang ke rumah. Umi tahu sayuran itu hanya cukup untuk 2 hari saja. Dan 2 hari kemudian, ia meminta uang lagi pada Yahya. Selain itu, dia juga mau beli beras karena beras sudah habis. Cepat, mana uangnya? Beras habis, sayuran juga udah habis, kata Umi dengan tegas. Yahya malah hanya menggaruk kepalanya yang tak gatal. Anu kak, kenapa? Uangnya habis? Potong Umi yang sudah paham gelagat iparnya itu. Yahya hanya nyengir kuda sambil mendelik ke kanan dan ke kiri. Ada apa ini? Kok kayaknya tegang banget? Tanya Butari. Coba tanya sama anak ibu ini. Kemana saja uang belanja yang harusnya untuk kebutuhan rumah? Sekarang udah habis. Aku gak ada uang untuk beli beras. Beras di dapur tinggal sebutir. Apa cukup sebutir itu untuk kita semua? Tanya Umi. Yahya, cepat kasih uang ke kakakmu. Biar dia yang beli. Ibu udah lapar banget nih. Udah jam berapa belum sarapan? Kata Butari menyuruh Yahya memberikan uang pada Umi. Tapi kenyataannya uang itu memang sudah habis. Gak ada lagi bu, uangnya udah habis. Jawab Yahya frustasi. Apa? Beneran habis? Tanya Butari tidak percaya. Beneran bu, udah habis. Umi, kamu minta uang sama Yoga ya? Kini Butari bernada lembut bicara ke menantunya. Gak bisa bu, Mas Yoga kemarin udah tombok untuk bayar listrik. Dia pasti gak mau keluar uang lagi. Aduh, gimana ini? Butari terlihat kebingungan. Akhirnya dia menemui Pak Budi. Pak, uang belanja yang dipegang Yahya udah habis. Bapak kerja Gi, beras sudah gak ada lagi di dapur. Kita mau makan apa? Ucap Butari pada suaminya.
Apa? Beras habis? Waduh, bukannya segera bangkit mencari uang, Pak Budi malah hanya menggaruk kepalanya. Cepet Pak kerja cari uang, malah bingung kayak orang gila, ucap Butari kesal. Hah, yaudah yaudah. Akhirnya mau tidak mau Pak Budi keluar rumah untuk bekerja. Dia datang ke rumah Pak Yono untuk meminta pekerjaan. Untungnya di kebun masih ada pekerjaan, yaitu membersihkan sekitaran sawit. Dengan malas, Pak Budi mulai mengambil parangnya dan membersihkan sekeliling sawit. Baru dapat beberapa batang, dia sudah kelelahan karena memang sudah lama tidak bekerja. Dan seharian itu, Pak Budi hanya berhasil membersihkan 15 batang sawit dan per batangnya diupah 3.000. Ini Pak Budi upahnya. Lain kali kerjanya yang semangat dong, biar uangnya besar, ucap Pak Yono. Iya Pak, Pak Budi membawa uang 45.000 ke rumah. Ini Bu, uang hasil kerjaku, ucap Pak Budi menyerahkan uang itu pada istrinya. Cuma 45 Pak, ini mah cuma dapat beras berapa liter, kata Butari sambil menerima uang itu. Ya udahlah Bu, dicukup-cukupin aja. Lumayan lah, yang penting hari ini bisa makan. Bapak udah kerja cuma dibekelin air putih doang. Lapar. Udah sana Bu, cepet beli beras sebelum Yoga pulang. Akhirnya Butari ke warung membeli beberapa liter beras dan juga seikat kangkung. Iya, hari itu mereka belum makan siang semuanya. Kalau sarapan masih untung lah. Umi merebus ubi tadi yang dia tanam di belakang rumah. Udah beli beras Bu? Tanya Umi yang mau masak. Iya, kamu masak ya? Jawab Butari dengan lembut tak seperti biasanya. Umi segera mengambil beras sesuai ukuran biasanya, lalu menanak nasi itu di dalam mejikom. Namun dia heran, kenapa hanya seikat kangkung? Tak mungkin ini cukup untuk semua orang. Akhirnya mau tak mau, Umi memanen lagi daun ubinya yang baru tumbuh dan dicampur dengan kangkung. Meski begitu hasilnya tidak banyak. Ya kayaknya harus dijatah lagi nih, batinnya. Dan benar, Umi menjatah untuk sayurnya ke dalam piring. Kalau nasinya, dia membebaskan orang-orang mengambil sendiri-sendiri. Lauknya cuma ini aja, tanya Yoga merasa heran. Karena ini baru tanggal berapa? Iya Mas, cuma ini. Itu pun Bapak harus kerja dulu, jawab Umi. Apa? Yoga terkejut. Karena ini baru tanggal berapa dan biasanya istrinya masih pegang uang. Oh tapi dia lupa, kalau bulan ini yang mengatur uang adalah Yahya. Oh iya Mas, yang menghabiskan uang itu adik kamu. Kenapa bukan dia aja yang disuruh kerja ikut Bapak? Lumayan lah dapat 50.000 per hari. Bapak 50.000, Yahya 50.000. Bisa tuh untuk makan kita semua. Kan kamu udah ngeluarin uang Mas 3 juta per bulan. Kata Umi dengan berani memberi usul. Wah bener juga tuh. Kamu harus tanggung jawab Yahya. Kamu besok ikut kerja Bapak ya. Biar dapat uang, ucap Yoga. Yahya sebenarnya enggan menolak. Tapi kali ini dia begitu takut. Yoga tidak memarahinya saja, dia sudah merasa beruntung. Dan benar besok paginya, dia dan Pak Budi berangkat bekerja ke kebun Pak Yono. Kalau Yoga sendiri, dia sudah sejak pagi berangkat ke kantor. Memang ada sebuah perusahaan besar yang ada di daerah itu. Ini pertama kalinya si Yahya pemalas memegang parang. Baru sedikit batang sawit yang dia bersihkan, dia sudah mengeluh. Aduh Pak, tanganku sakit, katanya. Aduh Yahya jangan manja dong. Ini gara-gara kamu kita harus kerja. Coba kamu bisa ngatur uang dengan baik. Kita nggak harus kerja susah-susah begini. Ucap Pak Budi kesal. Ya gimana lagi dong Pak, aku butuh uang. Pacarku minta sesuatu, nggak mungkin dong nggak aku kasih. Halah pacaran-pacaran kamu ini. Kalau belum bisa kerja nggak usah pacaran. Ucap Pak Budi dengan ketus. Yahya hanya bisa memejamkan matanya. Mau tidak mau dia harus bertanggung jawab bukan? Dia tidak ingin terlihat semakin buruk di mata keluarga. Akhirnya hari itu mereka berdua membawa pulang uang 80.000. Ya padahal berdua, tapi cuma bawa 80.000. Ya ampun, cuman bawa uang segini berdua. Gimana sih kalian? Omel Butari sesampainya mereka di rumah. Udah lah Bu gak usah ngomel, itu cukup kok untuk makan sehari, kata Yahya. Ya emang cukup, tapi sabun-sabun juga udah banyak yang habis. Gara-gara kemarin kita belanjanya kurang. Ucap Butari bingung. Ya udahlah Bu, dicukup-cukupin aja, kata Pak Budi. Dan seperti itu terus sampai setengah bulan ke depan.
Yahya mengeluh tangannya kasar dan badannya sering pegal. Ya kalau kamu nggak mau kerja berat begini, kamu kerjalah seperti abangmu itu. Kerjanya di kantor, enak, nggak panas-panasan, ucap Pak Budi. Namun, itu semua tentu tidak akan mudah. Yoga saja bisa masuk ke perusahaan itu melalui tes berkali-kali dan sempat 2 kali gagal. Dan Yoga belajar lebih keras agar bisa masuk ke perusahaan itu. Tapi kamu beda sama Yoga. Yoga mah kerja keras. Kamu baru juga begini aja udah ngeluh. Tanpa sadar Pak Budi sudah membandingkan anaknya. Dan itu membuat Yahya sakit hati. Mas, kenapa kita nggak ngontrak aja mas? Aku nggak apa-apa mas, cuman ngekos atau kontrakannya kecil. Jelek juga nggak apa-apa. Aku udah nggak tahan mas di sini. Sebenarnya dari dulu aku minta kita pindah. Tapi aku nggak tega sama keluargamu. Karena ibu nggak pandai ngatur uang. Sekarang Yahya pun sama. Aku kasihan mas. Tapi ternyata kasihanku membawa dampak yang tidak baik. Ya udah, kita pindah. Tapi kita tetap kasih uang bulanan ke bapak sama ibu ya. 2 juta aja. Kata Yoga memberi pilihan. Oh ya udah mas, nggak apa-apa. Ya, kamu memang harus tetap berbakti kan sama orang tua. Akhirnya beberapa hari kemudian, keluarga Yoga pindah dari rumah itu. Sebenarnya Pak Budi tidak rela. Namun, Yoga sudah mengatakannya dengan tegas mereka ingin mandiri. Padahal selama ini yang tidak mandiri adalah Pak Budi dan anak-anaknya. Oh ya, aku dan Umi udah sepakat. Meskipun kita pisah rumah, aku akan kasih kalian uang bulanan 2 juta. Tapi cuma 2 juta ya, aku nggak bisa kasih lebih. Karena 1 juta lagi untuk kami bayar kontrakan. Bu Tari tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya pasrah menerima keputusan anak pertamanya. Dan mulai bulan itu, Yoga dan anak istrinya pindah. Mereka pindah ke sebuah kontrakan kecil. Tidak besar, sederhana, tapi itu lebih nyaman. Dan ternyata, sebenarnya gaji Yoga sudah naik. Kini sudah jadi 7,5 juta. Alhamdulillah mas, aku seneng banget. Ya, itu artinya kita punya 5 juta untuk kita kelola. Iya sayang, ini, mulai bulan ini aku kasih semua uang ke kamu ya. Karena kan sekarang kita nggak serumah lagi sama orang tua aku. Kamu atur dengan baik ya. Jangan lupa menabung, kata Yoga mengingatkan istrinya. Umi mengatur dengan baik uang itu. Semua kebutuhan bulanan dia beli di awal. Sementara untuk belanja sayur dia belanja seminggu sekali. Untungnya, Umi mendapatkan sokongan kulkas second dari orang tuanya. Setidaknya kulkas itu bisa membantu Umi untuk menyetok makanan. Dia tidak mau tinggal dengan orang tuanya, karena dia tahu tinggal dengan mertua itu tidak enak. Makanya dia tidak mau Yoga merasakannya. Sebulan sudah, Yoga dan keluarganya tinggal di kontrakan. Hidup mereka terasa damai. Dan kondisi sebaliknya terjadi di keluarga Pak Budi. Uang pemberian Yoga tentu sudah habis sebelum tanggal gajian lagi. Tapi dampak positifnya, Pak Budi mulai kerja lagi. Kini dia makin semangat. Bukan karena semangat kerja, melainkan karena kebutuhan rumah tak bisa ditunda. Yahya kelamaan juga mulai terbiasa bekerja berat. Ya, dia tak punya pilihan lain. Harus kerja kasar seperti Pak Budi. Kalau biasanya mereka tidak membawa uang lebih dari 100.000, kini sudah jadi 150.000 gaji berdua. Pak, kita harus tabung 50.000 ya, 100.000 untuk kebutuhan harian. Kata Yahya memberi usul. Iya, Bapak setuju. Emangnya ada apa? Tanya Pak Budi merasa curiga. Yahya mau nikah, Pak. Ya, pemuda yang baru bekerja sebulanan itu ingin menikah. Kamu beneran mau nikah? Nikah itu nggak gampang. Kamu ngasih makan anak orang. Kalau sempat istrimu nggak bisa hidup sederhana gimana? Yang ada tiap hari bertengkar terus. Ucap Pak Budi. Dia ingin anaknya itu tahu kalau menikah itu tidak mudah. Butuh banyak biaya. Dan juga setelahnya banyak kebutuhan. Ya, insya Allah bisa lah Pak. Makanya, aku ingin kerja lebih keras. Ya sudah, bagus kalau gitu. Bapak dukung. Tapi penghasilan kamu harus lebih banyak daripada penghasilan Bapak. Penghasilan Bapak kan untuk kebutuhan adikmu dan untuk makan kita, kata Pak Budi lagi. Iya Pak, aku janji. Karena hal itu, Yahya semakin semangat kerja. Selain kerja bareng bapaknya, dia juga cari kerjaan tambahan.
Kalau malam dia kerja di angkringan milik temannya. Ya lumayan dapat upah 50.000. Gila, lu semangat banget kerja. Lu mau nikah ya? Tanya temannya yang mulai curiga. Ya, gitu deh, jawab Yahya. Wah, baguslah. Lo nggak jadi pengangguran lagi. Kakak lo pasti bangga sama lo. Dan akhirnya berita itu sampai ke telinga Yoga. Hari itu mereka berkunjung ke rumah Pak Budi. Sekaligus membicarakan rencana Yahya yang ingin menikah. Kamu harus semangat cari uangnya Yahya. Calon istrimu minta hantaran 20 juta. Belum lagi emas sama isi kamarnya. Kamu harus semangat. Kayaknya kamu butuh uang 30 juta deh untuk nikah. Yahya langsung memegang tengkuknya. Iya bang, aku tahu. Ya, tapi berapa lama ya aku ngumpulin uang sebanyak itu? Kalau kamu bisa nabung sehari 100.000, berarti sebulan 3 juta. Setahun lah kamu baru bisa ngumpulin uang 30 juta itu. Ucap Yoga. Setahun, lama juga ya. Bisa nggak dipercepat? Bisa, asal kamu menabung 200.000 sehari. Yahya langsung menunduk. Dia bingung dari mana dapat 200.000 per hari. Tapi gara-gara itu dia merasa tertantang. Dia malah ingin membuktikan pada keluarga kalau dia bukan Yahya yang dulu, yang pengangguran dan hanya menjadi beban keluarga. Kini dia kerja lebih semangat. Hasil kerjanya daripada bapaknya lebih banyak dia. Kalau biasanya di kebun Yahya cuma dapat 50.000, sekarang dapat 100.000. Nanti ditambah gaji dari angkringan 50.000. Gajinya 150.000 per hari. Wah lumayan ini. Kalau 150.000 per hari, aku bisa nabung lebih dari 3 juta per bulan. Tapi baru juga mau nabung. Yuni malah minta uang sama dia untuk bayar perpisahan. Ya, dia kasihan pada orang tuanya, jadi meminta uang pada abangnya. Aduh, abang itu mau nabung untuk nikah. Kamu minta sama bapak aja deh, kata Yahya. Aduh, bapak itu uangnya cuma habis untuk kebutuhan rumah. Gak bisa. Akhirnya, Yahya mau tidak mau bilang ke Yoga. Dan untungnya, Yoga mau kasih uang. Untuk perpisahan itu, Yuni meminta uang 350.000. Makasih ya bang, kata Yuni berterima kasih pada Yoga. Yuni pun perlahan-lahan mulai jadi gadis yang baik. Kalau dulu dia tidak mau membantu pekerjaan rumah, kini tugas cuci piring menjadi tanggung jawabnya. Ya walaupun dia masih manja dan cerewet, tapi seenggaknya dia sudah sedikit berguna sekarang. Coba dari dulu kita pindah mas, pasti keluarga kamu udah lebih baik, kata Umi. Iya, aku juga nyesel. Kenapa baru sekarang kepikiran? Sekarang target Yoga dan Umi adalah menabung untuk membeli tanah supaya mereka bisa bangun rumah. Tentu itu tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun. Karena tanah dan rumah itu bukan barang murah, sangatlah mahal. Oke Bunda, kisahnya cukup sampai di sini ya, semoga bisa diambil hikmahnya. Ingat ya, mengatur uang itu tidak mudah. Cuma belajar tambah-tambahan dan kurang-kurangan yang gampang. Tapi membagi uang 3 juta per bulan untuk 9 orang, untuk semua kebutuhan itu bukan hal yang gampang. Butuh ketelitian tingkat dewa. Oke Bunda, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.